97,2 FM. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang Nusra Padanga, Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi dalam Warta Berita Daerah Joba Seminang. Mengawali perjumpaan kita di siang hariku, kami sampaikan sari berita utama. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang kembali mempermudah urusan administrasi warga. Wamenkes RI puji lezatnya ayam pop Bukit Tinggi nan legendaris. Buletin Barito Minangku dibacakan de Tuti Widya. Ikolah Barito Minang nan pertama. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang kembali mempermudah urusan administrasi warga melalui 5 inovasi layanan publik. Berikut laporan Nofri. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang kembali mempermudah urusan administrasi warga melalui 5 inovasi layanan publik. Inovasi tersebut diluncurkan sebagai bentuk komitmen pemerintah kota dalam mewujudkan pelayanan yang capek, mudah, serta transparan untuk masyarakat. Kepala Bidang Pelayanan Integrasi dan Pemanfaatan Data Dukcapil Kota Padang Panjang, Windo Arizo Kapatang mengatakan layanan baru dihadirkan untuk menjawab kebutuhan warga dan menginginkan pengurusan dokumen tanpa proses berbelit. Dirinya menyampaikan bahwa inovasi itu merupakan upaya pihaknya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Menurutnya, seluruh warga Kota Padang Panjang perlu dipastikan dapat mengurus dokumen kependudukan jauh lebih mudah, capek, serta nyaman. 5 layanan yang diluncurkan meliputi 1. Bebela, bayi baru lahir langsung dapat akta kelahiran, dan terintegrasi jo fasilitas kesehatan di Padang Panjang. 2. Furkani, fasilitas akta kelahiran di klinik gunung untuk mempermudah warga di wilayah tersebut. 3. Laktasi, layanan akta kelahiran langsung jadi, dan memangkeh waktu proses administrasi. Ampe bersabar, bantu penerbitan semua dokumen kependudukan korban kebakaran, sebagai bantu respon capek bagi warga terdampak bencana. 5. Selalu Samawa, layanan terintegrasi jo kantor urusan agama Kua Padang Panjang untuk mengurus dokumen pasca pernikahan. Windo Arizo menjelaskan layanan tersebut mencangkup pengurusan kartu keluarga, KTP elektronik, akta kelahiran, akta kematian, hingga administrasi pindah datang penduduk. Dirinya menyebut seluruh layanan didukung sistem digital dan dapat diakses kapan saja, sehingga warga tidak perlu lagi antri lama di kantor pelayanan. Kami dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang senantiasa terus berinovasi dalam rangka memberikan pelayanan publik yang membahagiakan dan memberikan pelayanan publik yang semakin prima kepada masyarakat. Inovasi yang kami luncurkan ini merupakan bentuk komitmen kami dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, tentu dengan harapan pelayanan publik yang kami berikan terutama dalam hal administrasi kependudukan ini dapat menjadi lebih cepat, mudah, dan transparan. Kami berharap pelayanan yang kami berikan dan inovasi-inovasi yang kami berikan itu dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat terutama dalam pengurusan dokumen kependudukan. Windo Arizo menegaskan proses administrasi dijalankan secara transparan, serta sesuai standar pelayanan publik. Pemerintah kota lanjutnya berharap inovasi ko dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tertib administrasi kependudukan, sekaligus mempercapai transformasi layanan publik berbasis digital di daerah. Dirinya menambahkan masyarakat menyambut positif langkah tersebut karena dinilai sangat membantu, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan waktu untuk datang langsung ke kantor pelayanan. Nofri melaporkan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kota Solo meluncurkan layanan daring berupa pelayanan dokumen online Lite
atau Palado Light dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan berbasis digital. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solo, Afrizon, mengatakan layanan Palado Light merupakan pengembangan dari aplikasi sebelumnya jo berbagai penyempurnaan dan labiah menyesuaikan kebutuhan masyarakat. Dirinya juga menjelaskan bahwa salah satu keunggulan utama Palado Light adalah sistem akses dan labiah sederhana. Dusra Panaga Wamenkes Republik Indonesia puji lezatnya ayam pop Bukit Tinggi dan legendaris. Berikut laporan Joni Marbeta. Kota Bukit Tinggi indahannya dikenal sebagai kota wisata dan budaya dengan ikon landmark Jam Gadang, namun juga memiliki kekayaan kuliner nan taruh memikat para pengunjung nan tibu kasiko. Salah satu kuliner legendaris nan masih bertahan kiniko ayam pop family benteng nan alah berdiri sejak tahun 1949 dan kini ditaruhan dek generasi ketiga keluarga pendiri. Kuliner khas Minang tu mendapat pujian langsung dari Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia Dr. Benjamin Paulus Octavianus, spesialis paru konsultan FISR saat melakukan kunjungan kerajo ke Bukit Tinggi. Di sela kunjungannya, Wamenkes RI menikmati sajian ayam pop khas Bukit Tinggi ko nan terkenal jo tekstur lembut dan cita rasa nan gurih. Benjamin Paulus Octavianus kepada RRI mengaku terkesan jo kelezatan ayam pop Bukit Tinggi. Menurutnya tekstur ayam pop nan sangat lembut ko dan soal rasa tidak perlu diragukan lagi kehigienisannya. Gimana rasa ayam pop, Pak? Waduh, dahsyat, enak banget. Dia lembut, susah nggak ada di tempat lain. So, higienis juga ya, Pak? Pastinya. Ya pasti dong. Terima kasih. Keberadaan kuliner legendaris itu menjadi bagian penting dalam menjaga warisan kuliner khas Minangkabau, Sumatera Barat, sekaligus memperkuat daya tarik wisata Bukit Tinggi Kiniko. Joni Marbeta mengabar untuk berita Minang pada siang hariko. Kota Padang resmi menyatakan kesiapan menjadi tuan rumah 20 cabang olahraga pada Pekan Olahraga Provinsi Prof K-Anambale, Sumatera Barat 2026. Kepastian itu ditandui jo penyerahan surat pernyataan ketersediaan kesediaan pemerintah Kota Padang kepada KONI Sumatera Barat. Melalui surat itu, pemerintah Kota Padang menyatakan siap menggelar pertandingan 20 cabang olahraga, yakni atletik, berkuda, memanah, biliar, bola tangan, bola basket, bridge, dayung, e-sport Indonesia, floorball, gulat, gimnastik, muay thai, panahan, pentakwe, sambo, tenis lapangan, skateball, akuatik, tenis meja, dan balap motor. Ketua Umum KONI Sumatera Barat, Hamdanus, mengatakan surat pernyataan tersebut menandui resmi ditunjuknya Kota Padang sebagai tuan rumah untuk 20 cabang olahraga pada Porprov Sumbar 2026. Dusra Penangga keprihatinan anggota Komisi AMPE DPRD Sumbar, Haji Das Wipetra SEMSI Datua Manjinjang Alam, Dispora Sumbar dorong Genzi jadi kreator digital. Berikut laporan Joni Marbeta. Tapi tidak disiplin, Anda tidak akan pulang. Anggaran negara bukan untuk kita main-main, bukan untuk kita poya-poyakan. Mari kita memanfaatkan anggaran negaranya untuk peningkatan kapasitas. Kami sebagai anggota DPRD itu adalah kegalauan yang harus kita jawab. Barang Anda beri pulsa sebulan, barang Ibu beri pulsa sebulan. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Sumbar menggelar pelatihan peningkatan kreativitas pemuda produksi video berbasis praktik lapangan berlangsung di Grand Rocky Hotel Bukit Tinggi 23 hingga 26 Mei 2026 dan diikuti 60 orang peserta pemuda-pemudi talent berasal dari Kabupaten Solo, Solo Selatan, Kota Solo, dan juga Kota Padang. Bertujuan menciptakan generasi kreator digital dan kreatif santun berdaya saing serta mendukung pengembangan ekonomi kreatif di daerah berlandaskan adat Pasidi Syarak Pasandi Kitabullah ABS SPK. Kegiatan nan dilaksanakan didukung melalui dana pokok-pokok pikiran pokir anggota Komisi AMPE DPRD Provinsi Sumatera Barat Haji Daswit Petra SMSI Datuk Menjinjang Alam dan turut dihadiri Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kadispora
Kepala Provinsi Sumatera Barat Dr. Kandidat Maidanur SH MSI bersama Kabid Pemberdayaan Pemuda Sandi Waldi Sos MSI. Dalam sambutannya sekaligus membuka acara, anggota Komisi Ampek DPRD Provinsi Sumatera Barat Haji Daswi Petra SMSI Datuk Menjijeng Alam kepada RRI menegaskan pentingnya kedisiplinan peserta dalam mengikuti pelatihan kerana seluruh pembiayaan berasal dari anggaran negara. Dirinya juga mengaku prihatin kini melihat generasi muda nan masih banyak memanfaatkan handphone gawai hanya untuk aktivitas konsumtif dan scrolling media sosial, membuat dirinya galau melihat Gen Z kini. Menurutnya masyarakat Sumatera Barat nan rata-rata dari hasil riset menghabiskan waktu hingga 8 jam per hari menggunakan handphone dengan pengeluaran pembelian voucher pulsa mencapai sekitar 250 miliar rupiah setiap bulannya. Kerana itu melalui pelatihan dialogan lainnya kreator muda nan mampu memanfaatkan teknologi digital IT menjadi peluang ekonomi dan sumber penghasilan, dan setidaknya ada 1 atau 3 orang nan bisa berhasil dari pelatihan kalau indah ada nan sukses berarti di sisi nan dak ada elok. Yang namanya orang Padang itu kan hobi menggaleh, kan bisa saja kita manfaat. Di samping sebagai konten kreatoran itu bisa dimanfaatkan dan dipakai oleh pemuda. Seperti tadi yang bersampaikan kegalauan, yang bertanya kepada seluruh peserta, rata-rata mereka itu membeli pulsa itu 100.000 per bulan. Penduduk dewasa Sumatera Barat itu 4,8 juta. Jadi kalau dikatakan 80% saja yang memakai media sosial, berarti lebih kurang 2.500.000. Nah, kalau 2.500.000 kali 100.000, berarti 250 miliar sebulan. Nah, itu yang kita buang-buang, sayang kan? Jadi, baru seharinya bisa saja sampai 10 miliar. Nah, tapi bagaimana 10 miliar bisa balik menjadi 25 miliar. Nah, itulah guna kegiatan kita coba. Mudah-mudahan bisa membuahkan hasil. Sementara itu, Kadispora Provinsi Sumatera Barat Dr. Kandidat Maidanur SHSMSI menyebutkan bahwa kemampuan teknologi informasi masyarakat Sumatera Barat kini masih perlu ditingkatkan dibandingkan sejumlah daerah lain di provinsi tetangga di Indonesia, bahwa Sumatera Barat jauh tertinggal Kepulauan Riau. Dirinya berharap generasi muda mampu memanfaatkan perkembangan teknologi digital secara produktif untuk membuka peluang kerja dan meningkatkan kreativitas bagi anak muda di ranah Minang. Pak Datua, rekan muda semua, ini perlu kami tekankan kepada kita semua. Tingkat Indonesia itu berada posisi rata-rata. Teknologi, informasi, dan komunikasi generasi mudanya tidak terlalu tinggi dan mendapatkan ranking yang terbaik. Kita masih kalah dengan Kepulauan Riau. Saya tidak tahu apakah ada Batam di sana. Kalau Sumut yang mengalahkan kita, kalau Sumsel mungkin masih taraf-taraf kita bisa kejar. Tapi kalau Kepri atau Babel, tentu ini menjadi sebuah perhatian besar. Kita tidak ingin lagi menjadi seseorang yang hanya menghabiskan dana untuk membeli paket setelah itu scroll saja. Tapi jadilah anak-anak muda yang berpotensi, yang berperan aktif dan memanfaatkan teknologi, informasi, dan digitalisasi. Meningkatkan keterampilan pemuda pada bidang produksi video melalui era digitalisasi, serta membuka peluang ekonomi dan mengurangi pengangguran pemuda. Ini pasti ini. Saya pastikan. Pelatihanku menghadirkan narasumber bersertifikat dengan materi produksi video digital, teknik pengambilan gambar, editing, konten kreatif, hingga praktik lapangan secara langsung. Joni Marbeta mengebat untuk Berita Minang pada siang hari ko. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI sekaligus penasihat Klub Semen Padang FC, Andre Rosiade, meyakini renovasi total Stadion Gor Haji Agus Salim tetap berjalan sesuai rencana. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade memastikan Stadion Gor Haji Agus Salim nan berlokasi di Kota Padang akan segera direkonstruksi total pada 2026. Proyek itu menjadi bukti komitmen pemerintah pusat di bawah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam membangun kembali infrastruktur olahraga di Sumatera Barat. Andre menegaskan, Stadion Gor Agus Salim bukan sekedar direnovasi, tetapi direkonstruksi total, yakni dibongkar dibangun kembali dari nol. Menurut penasihat klub Semen Padang FC, pembangunan stadion baruko akan menelan anggaran sekitar 400 miliar rupiah dengan kapasitas sekitar 12.000 hingga 15.000 single seat. Andre menyebutkan stadion baru nantinya akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas modern seperti Royal Box,
lift, area lounge, kantor Asprof PSSI Sumbar, serta merchandise store untuk Semen Padang FC. Selain konsep arsitektur stadion tetap akan mempertahankan nuansa budaya Minangkabau. Alhamdulillah, Stadion Haji Agus Salim masih on the track. Kita diberikan anggaran lebih kurang 400 miliar untuk membangun Stadion Haji Agus Salim yang baru. Juli mulai dibongkar, dikerjakan selama 1 tahun. Andre Rosiade nan juga penasihat klub Semen Padang FC menargetkan pemenang tender diumumkan pada akhir Mei 2026 dengan kontrak diupayakan dapat ditandatangani pada 31 Mei 2026. Jika seluruh tahapan berjalan sesuai jadwal, Andre Rosiade memastikan pembongkaran stadion akan dimulai pada Juli 2026 dan ditargetkan selesai dalam waktu 1 tahun. Selama proses pembangunan, Semen Padang FC akan berkandang sementara di stadion alternatif, yaitu Stadion Indomilk Arena nan berlokasi di Kabupaten Tangerang. Stadion itu akan menjadi markas sementara Kabosira Salamo di Liga 2 musim depan. Awal Mapauzan melaporkan. Deserak Pananga, sekian berita daerah dalam bahasa Minang untuk siang hari Minggu 24 Mei 2026. Berita daerah selanjutnya dapat didengarkan bisua pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat siang. Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.